Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Ibu Yeti Husnul SEMM selaku dosen pengampu mata kuliah Bisnis Komunikasi dan Negosiasi serta teman-teman mahasiswa yang saya banggakan. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat berjumpa secara virtual dalam keadaan sehat. Perkenalkan, saya Naina Najwa Salsabila dengan NPM 0211240083. Saya mahasiswa semester 3 dari kelas G. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan pidato dengan topik evolusi cara belanja masyarakat Indonesia dari pasar tradisional menuju era e-commerce. Tujuan saya menyampaikan pidato ini adalah untuk mengajak kita semua memahami bagaimana perilaku belanja masyarakat Indonesia mengalami perubahan besar, mulai dari masa lalu yang identik dengan pasar tradisional hingga kini di mana e-commerce menjadi bagian dari gaya hidup digital. Hadirin yang saya hormati, tahukah kalian, dalam 5 tahun terakhir, lebih dari 50% transaksi digital di Asia Tenggara berasal dari e-commerce. Angka ini bukan sekedar data, tetapi bukti bahwa kita telah mengalami lompatan sejarah dalam cara kita berbelanja. Pertanyaannya, bagaimana perubahan ini bisa terjadi dan kemana arah masa depan perilaku belanja masyarakat kita? Mari kita bahas secara kronologis. Kita mulai dari masa lalu, yaitu era pasar tradisional. Pasar tradisional adalah tempat utama masyarakat berbelanja kebutuhan sehari-hari. Disinilah aktivitas jual beli dan pertukaran barang terjadi secara langsung. Belanja di pasar bukan hanya soal membeli barang, tetapi juga tentang hubungan sosial. Pembeli dan penjual sering saling mengenal, bahkan bisa berhutang karena adanya kepercayaan. Tawar-menawar menjadi budaya yang mencerminkan komunikasi dua arah dan keterampilan negosiasi alami. Nilai-nilai seperti saling percaya, gotong royong, dan kebersamaan tumbuh kuat di pasar tradisional. Inilah yang membuat pasar tradisional bukan hanya tempat ekonomi saja, tetapi juga pusat kehidupan sosial masyarakat. Namun, pasar tradisional juga memiliki keterbatasan seperti waktu operasional yang terbatas, lokasi yang tidak selalu strategis, serta variasi produk yang belum begitu luas. Meskipun demikian, nilai-nilai gotong royong dan kebersamaan tetap menjadikan pasar tradisional sebagai jantung ekonomi rakyat Indonesia. Memasuki sekitar tahun 2010, Indonesia mulai mengalami pergeseran besar dengan hadirnya platform e-commerce seperti Tokopedia, Shopee, Lazada, dan Bukalapak. Platform-platform ini menghadirkan kemudahan berbelanja dimanapun dan kapanpun. Masyarakat tidak perlu lagi pergi ke toko, cukup menggunakan smartphone, memilih produk, lalu membayar secara digital melalui e-wallet seperti GoPay, OVO, atau Dana. Belanja online memberikan efisiensi waktu dan kenyamanan, serta didorong oleh banyaknya promo dan diskon. Namun, pergeseran ini juga menandai perubahan besar dalam perilaku sosial. Jika dulu belanja berarti berinteraksi dan bertatap muka, kini aktivitas itu cukup dilakukan dengan satu klik. Namun hadirin sekalian, di balik kemudahan itu muncul berbagai tantangan baru. Yang pertama, meningkatnya resiko penipuan dan keamanan data pribadi karena transaksi dilakukan secara daring. Yang kedua, budaya konsumtif yang semakin tinggi akibat kemudahan akses dan godaan promo tanpa henti. Yang ketiga, adanya ketimpangan digital, di mana masyarakat di daerah tertentu belum mampu memanfaatkan teknologi karena keterbatasan jaringan dan literasi digital. Dan keempat, berkurangnya interaksi sosial langsung yang perlahan mengikis nilai kepercayaan dan kebersamaan yang dulu tumbuh kuat di pasar tradisional. Tantangan-tantangan ini harus kita sikapi agar kemajuan teknologi tidak justru merugikan masyarakat. Untuk menjawab tantangan tersebut, kita perlu langkah nyata. Yang pertama, meningkatkan literasi digital agar masyarakat lebih bijak dan aman dalam bertransaksi. Yang kedua, mendorong digitalisasi UMKM
dan pasar tradisional agar pedagang kecil tidak tertinggal dalam arus transformasi ekonomi. Yang ketiga, memperkuat regulasi dan keamanan cyber untuk melindungi konsumen dari penipuan. Dan yang terakhir, menjaga keseimbangan antara teknologi dan nilai sosial. Karena sebaik apapun sistem digital, ia harus tetap berpihak pada manusia. Di masa depan, perilaku belanja akan semakin canggih. Kita akan memasuki era belanja berbasis teknologi pintar. Belanja bukan hanya tentang membeli produk, tetapi sudah menjadi bagian dari gaya hidup digital. Teknologi seperti AI, AR, dan Big Data telah mengubah cara konsumen berinteraksi dengan produk. AI mampu memberikan rekomendasi otomatis sesuai kebiasaan belanja. AR memungkinkan konsumen mencoba produk secara virtual, dan Big Data membantu perusahaan memahami tren pasar dengan lebih akurat. Kedepan, pasar tradisional tidak akan hilang, ia akan bertransformasi secara digital. Banyak pedagang kecil kini memanfaatkan media sosial, marketplace, dan layanan pesan instan untuk berjualan. Pemerintah pun aktif mendorong UMKM go digital agar dapat bersaing di era global. Dari transformasi ini, kita melihat dua sisi. Dampak positifnya meningkatkan efisiensi waktu dan biaya. Yang kedua, mendorong pertumbuhan ekonomi digital dan membuka lapangan kerja baru. Yang ketiga, mempermudah pelaku UMKM menjangkau pasar yang lebih luas. Yang keempat, memberikan literasi digital masyarakat. Lalu, dampak negatifnya yang pertama ada budaya konsumtif meningkat karena terlalu mudah belanja. Yang kedua, resiko penipuan atau barang tidak sesuai ekspektasi. Yang ketiga, berkurangnya interaksi sosial dan nilai kepercayaan personal. Yang keempat, ketimpangan digital karena tidak semua orang mampu mengikuti perkembangan teknologi. Hadirin sekalian, sebagai penutup, perlu kita tegaskan, evolusi cara berbelanja di Indonesia mencerminkan perpaduan antara perkembangan teknologi dan nilai-nilai budaya masyarakat. Jika pasar tradisional menonjolkan hubungan sosial, kepercayaan, dan gotong royong, maka e-commerce menawarkan kecepatan, kenyamanan, dan efisiensi. Masa depan belanja di Indonesia diperkirakan akan memadukan keduanya, menciptakan pengalaman belanja digital yang tetap berjiwa sosial, di mana teknologi memfasilitasi interaksi dan kepercayaan antar individu, serta mendukung nilai-nilai gotong royong dalam transaksi ekonomi. Oleh karena itu, dapat saya simpulkan bahwa evolusi cara belanja masyarakat Indonesia merupakan manifestasi dari transformasi struktural ekonomi nasional. Keberlanjutan ekonomi digital sangat bergantung pada kemampuan kita dalam mengelola dampak ganda, yaitu memaksimalkan potensi pertumbuhan sekaligus memitigasi resiko ketimpangan digital dan erosi nilai sosial. Sebagai generasi muda, tugas kita bukan hanya menikmati kemudahan teknologi, tetapi juga menjaga nilai sosial yang diwariskan oleh generasi sebelumnya. Demikian pidato yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya paparkan hari ini dapat menambah wawasan kita tentang evolusi perilaku belanja di Indonesia. Apabila terdapat kekeliruan dalam penyampaian, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih atas perhatian dan kesempatan yang diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.